Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan saya kembali bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita akan ulas berita, Ded, ya. Ya. Dan ulas berita kita malam hari ini kita janjikan menarik, ya. Karena kita akan membahas soal OTT. Ya. OTT di mana nih, Ded? OTT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kadisnaker Trans Provinsi Sumsel, Kak. Dan beritanya sudah terbit ya di koran sn.com ya. Dan mendapat apresiasi dan sambutan luar biasa dari pembaca koran sn.com. Bahkan kita juga berhasil minta komentar mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji ya, yang secara khusus berkomentar terkait OTT ini. Dan ulas berita kita malam hari ini masuk edisi ke-261 Minggu 12 Januari 2025. Langsung saja, Ded, yang menarik dari OTT ini apa? Silakan. Ya, yang menarik dalam OTT tersebut, Kak, ya, di mana awalnya kan OTT langsung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hut Tamrin SHMH. Ketika OTT tersebut tim Jaksa Kejari Palembang yang dipimpin langsung oleh Kejari Palembang melakukan operasi tangkap tangan langsung di ruang kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Kak. Ini menarik sekali, Den. Itu pada hari Jumat, Den, ya? Iya, Kak. Jumat tanggal berapa tuh, Den? OTT tersebut digelar pada hari Jumat siang, Kak, ya, 10 Januari 2025, di mana dari keterangan Kejari Palembang OTT dilakukan sekitar pukul 11, Kak. Sebelum Kejari mengungkap siapa yang terkena OTT, itu sebenarnya Kejari masih berpegang teguh ya, menyimpan rahasia siapa yang terkena OTT. Benar itu, Den? Benar, Kak. Apa keterangan Kejari waktu itu yang masih menyimpan rahasia siapa yang terkena OTT? Di saat wartawan Suara Nusantara dan koran SN, Kak, ya, mewawancarai Kejari Palembang di Kejari Palembang, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hut Tamrin SMH hanya mengatakan, Kak, ya, bahwa terkait OTT tersebut akan disampaikan dalam press release di Kejaksaan Tinggi Sumsel pada Sabtu 11 Januari 2025 pukul 9 pagi, Kak. Oke, Den, ya, kebetulan koran SN sudah membuat beritanya ya, walaupun masih menyimpan rahasianya ya, Kejari Palembang, dan videonya itu sudah muncul juga ya di TikTok dan Instagram pribadi saya ya, dan mendapat sambutan dan apresiasi luar biasa dari follower saya ya. Dan kemudian beritanya juga sudah terbit, Den, ya? Sudah, Kak. Dan kemudian kita beralih ke press release pada hari Sabtu. Tanggal berapa hari Sabtu, Den? Sabtu tanggal 11 Januari 2025, Kak. Nah, di situ apa yang menarik? Silakan, Dedi. Oke, dalam press release di Kejati Sumsel tersebutlah terungkap bahwa yang terkena dalam OTT tersebut yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Kak, ya. Bahkan terungkap dalam press release tersebut Kejari Palembang Hut Tamrin SMH mengungkapkan OTT tersebut terkait dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi dalam penerbitan surat sertifikat perizinan layak K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, Kak. Kemudian ada juga disertai barang bukti, Ded, ya? Apa barang buktinya yang diungkapkan oleh Kejari Palembang? Silakan. Ya, sejumlah barang bukti diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang dalam rilis tersebut, Kak, ya. Di mana ada uang, Kak, ya, uang sudah tuh ada emas berupa logam mulia. Selain itu juga ada amplop sebanyak 117 amplop yang setiap amplopnya berisi uang 1 juta, Kak. Menarik sekali, Ded, ya, berita tentang OTT ini, Ded, ya. Iya, dan pada saat press release itu Dedi sudah mengirim video ya kepada saya sebagai pemimpin redaksi, dan ramai sekali ya waktu press release ya. Iya, Kak. Dan yang terkena OTT juga dihadirkan pada saat press release ya. Iya, Kak. Tentang status yang terkena OTT sempat dijelaskan oleh Kejari, Ded, ya? Dijelaskan, Kak. Oke, silakan, Dedi. Ya, dikatakan oleh Kejari Palembang Hut Tamrin SMH, Kak, ya, bahwa yang terkena OTT tersebut statusnya ditetapkan sebagai tersangka, Kak, ya, di mana ada 2 tersangka yang ditetapkan. Yang ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kadisnaker Trans Sumsel, dan yang kedua yakni staf pribadi dari Kadisnaker Trans Sumsel, Kak. Oke, Ded, ya, dalam press release Kejari Palembang juga sempat menjelaskan kronologis dari OTT yang terjadi. Silakan, Dedi. Iya, Kak. Dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Kak, ya, Hut Tamrin SMH, bahwa kronologis dalam OTT tersebut bermula dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat
pada Kamis Kak ya, tanggal 9 Januari 2025, yang kemudian dikatakan oleh Kajari Palembang terkait informasi tersebut. Kajati Sumsel mengumpulkan ke pihak dari Kejari Palembang dan Kejaksaan Tinggi Sumsel di rumah dinas Kajati Sumsel. Lalu Kajati Sumsel memerintahkan untuk melakukan OTT tersebut, Kak. Oke, menarik sekali nih, Ded ya. Ternyata dari aduan masyarakat, Ded ya. Ya. Dan kita apresiasi untuk aparat di Kejati ya. Ya, Kak. Dan Kejari yang langsung menindaklanjuti ya laporan masyarakat ini dengan melakukan OTT. Oke, menarik sekali nih, Ded ya. Berapa hari pemantauan dari Kejari Palembang untuk melakukan OTT? Sempat dijelaskan di press release, Ded ya? Jelaskan, Kak. Silakan, Ded. Ya, Kajari Palembang Hutamrin SMH mengatakan nggak ya bahwa hampir 1 harian lah kayak penindakan yang dilakukan oleh Kejari Palembang terkait OTT tersebut, karena dikatakan Kajari Palembang Kajati Sumsel memerintahkan melakukan OTT pada Kamis malam Kak ya. Kemudian OTT dilaksanakan pada Jumat siangnya sekitar pukul 11 Kak. Oke, aplaus dan salut ya untuk aparat dari Kejari Palembang ya, yang dalam waktu dari Kamis sampai Jumat itu bekerja keras pasti ya, Kak, untuk melakukan pemantauan hingga ada OTT ini ya. Kemudian tentang modus sempat dijelaskan oleh Kejari Palembang dalam press release ya. Iya Kak. Silakan Dedi. Ya Kak, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hutamrin SMH menjelaskan modus dalam perkara tersebut, di mana dikatakan oleh Kajari Palembang bahwa dalam perkara tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel berperan diduga memprovokasi dan diduga mengancam perusahaan-perusahaan yang mengajukan penerbitan surat sertifikat perizinan layak K3, di mana menurut Kajari Palembang dugaan tersebut agar perusahaan-perusahaan tersebut menyerahkan sejumlah uang supaya surat sertifikat perizinan bisa diterbitkan, Kak. Oke, bagaimana suasana press release sendiri, Den? Ya, press release sendiri dihadiri sejumlah wartawan, Kak ya, di mana di dalam ruang press release Kejati Sumsel dihadiri oleh Kajari Palembang Hutamrin SMH didampingi oleh asisten bidang intelijen Bambang Panca dan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH, Kak. 2 orang yang terkena OTT yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga dihadirkan, Den ya? Dihadirkan, Kak. Wartawan sempat atau bisa mewawancarai kedua tersangka? Ya, di saat kedua tersangka tersebut dibawa petugas kejaksaan di ruang press release, Kak ya. Sejumlah wartawan termasuk Suara Nusantara dan Koran SN meminta tanggapan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel. Namun tersangka tersebut tidak menjawab, Kak ya, hanya berjalan sambil dibawa oleh petugas kejaksaan, Kak. Kita mengucapkan terima kasih ya kepada pembaca koran asn.com ya, yang begitu apresiasi kepada kita ya, yang menerbitkan berita tentang pejabat yang terkena OTT ini. Ada berapa berita waktu itu diterbitkan? Ada pas saat OTT, Kak ya. Pas saat OTT kita menerbitkan 4 berita, kemudian saat rilis ada 3 berita, Kak. Kemudian ada komentar khusus dari Pak Susno Dwaji, mantan Kabar Eskrim Mabes Polri. Jadi ada berapa berita? Untuk berita Pak Susno Dwaji kita terbitkan 2 berita, Kak. Oke, dan berita-berita tersebut sudah saya terbitkan juga ya di medsos, TikTok dan Instagram saya pribadi. Ya. Kemudian menarik juga ya, ada apresiasi dari Pak Susno untuk aparat kejaksaan yang melakukan OTT ini. Iya, Kak. Dan beritanya sudah kita terbitkan, Dedi ya? Sudah, Kak. Silakan, Dedi. Ya, Pak Susno Dwaji, tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Eskrim Polri, Kak ya, mengatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumsel patut dihargai, Kak ya, atas prestasi yang demikian baik dan patut menjadi kebanggaan warga Sumsel, Kak. Oke, kemudian Pak Susno juga bicara tentang barang bukti. Iya, Kak. Silakan, Dedi. Ya, dikatakan Pak Susno Dwaji bahwa terkait barang bukti dalam OTT tersebut yang dilakukan di ruang kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, di mana menurut Pak Susno Dwaji barang bukti berupa uang, sejumlah uang dan amplop yang berisi uang sungguh memperkuat dugaan bahwa dugaan tindak pidana suap dan dugaan korupsi memang benar adanya, Kak. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui bahwa wawancara tersebut dilakukan saya selaku Pimret Suara Nusantara dan Koran SN.com ya, Kak. kepada Pak Susno Dwaji lewat
saluran telepon ya, lewat WA ya. Terima kasih kepada Pak Susno yang sudah setia memberikan komentar-komentar khususnya kepada Suara Nusantara. Dan penonton Desa SN, update dari OTT ini jangan khawatir, akan kita terus terbitkan di koransn.com ya. Iya. Hal menarik lainnya yang mau disampaikan untuk penonton Desa SN, silakan. Ya, hal menarik lainnya Kak ya, di mana dari keterangan Kasubsi Intelijen Kejari Palembang Fahri bahwa terkait OTT tersebut, tim Jaksa Kejari Palembang telah melakukan penyegelan Kak ya, penyegelan satu unit rumah di Jalan Tanjung Barangan Palembang, di mana penyegelan tersebut dikatakan Fahri selaku Kasubsi Intelijen Kejari Palembang dilakukan pada Sabtu sore tanggal 11 Januari 2025 atau seusai press release penetapan kedua tersangka dalam OTT tersebut Kak. Dan beritanya segera diterbitkan ya di koransn.com. Oke Ded ya, kita udah di ujung ulas berita Ded ya. Dan kepada penonton SN, silakan memberikan usul-usul ya untuk tema ulas berita kita ke Instagram Koran SN. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah carilah rezeki yang halal. Jangan pernah mengambil hak orang lain agar kau nyaman menikmatinya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alushimat dan Dedi Suhendra izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.